Good morning everyone. It's nice to meet you again on this Camp Bahasa Inggris YouTube. Good morning everyone. Today we meet again with different topic. It is present perfect tense. So let's get started. So the definition of present perfect tense, as you can see on your screen. Jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, berdasarkan definisi di sini dikatakan bahwasanya happenings in the past that explain or affect the present, yang hingga saat ini masih ada pengaruhnya. Nah, seperti apa contohnya dalam kalimat supaya lebih mudah memahaminya? Kita simak next slide, yaitu untuk polanya dulu. Untuk pola kalimat present perfect tense yaitu seperti ini. Subject, kemudian plus have or has sebagai auxiliary verb, kemudian dipadukan dengan verb 3. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah melihat video mengenai parts of speech, mengenai verb, itu ada verb 1, verb 2, verb 3 juga. Di daftar yang sudah saya lampirkan di link deskripsi videonya juga ada link download untuk file-file parts of speech. Nah, seperti itu. Jadi verb 3 yang digunakan. Kemudian untuk kalimat negatif hanya menambahkan not setelah auxiliary verb have or has sesuai dengan subjeknya, subjek tunggal atau subjek jamak. Kemudian untuk kalimat tanya yaitu auxiliary verb have or has itu didahulukan, kemudian baru subjek plus verb 3, kemudian kalau ada pelengkap ya silakan ada, kemudian tanda tanya sebagai bentuk dari interrogative sentences. Baik, let's go to the example. Nah, contoh, I have drunk a cup of Zam-Zam water. Saya sudah minum segelas air Zam-Zam, tanpa menyebutkan keterangan waktu kapan, kemarin atau beberapa hari yang lalu dan seterusnya. Kalau kita menyebutkan waktu, tensesnya bisa berubah lagi. I have drunk a cup of Zam-Zam water. I sebagai subjek, kemudian karena I adalah subjek jamak, maka auxiliary verb-nya adalah have, kemudian verb 3 dari minum adalah drank, drunk, drink, drank, drunk. Untuk kalimat negatifnya menambahkan not setelah auxiliary verb have or has. Contoh, she has not met Mr. J. Korea. Dia belum bertemu dengan Bapak Korea. Untuk tanya, have you eaten something before taking this medicine? Apakah sudah makan sebelum minum obat ini? Lihat polanya, auxiliary have-nya berada di awal, kemudian disusul dengan you. You di sini sebagai subject pronoun, kemudian eaten adalah verb 3 dari eat, ate, eaten, artinya makan. Itu ya, paham? Baik, kalau sudah paham, let's go to the next slide. Nah, untuk kalimat pasif ini sekedar pengetahuan saja. Kadang-kadang dalam kalimat itu ditekankan, kalau untuk karya tulis ilmiah yang berbahasa Inggris ditekankan menggunakan kalimat aktif, bukan pasif. Tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari, kalimat pasif boleh. Nah, untuk kalimat pasif ini ada sedikit perubahan, yang di awal biasanya subjek, sekarang menjadi objek. Kemudian auxiliary verb have or has sesuai dengan jumlah objeknya ya. Kalau jumlah objeknya 1 menggunakan has, kalau banyak menggunakan have gitu. Kemudian diikuti dengan been, kemudian verb 3, kemudian by. Ini harus nih supaya mengindikasikan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat pasif. Kemudian object pronoun. Ini untuk bentuk yang positif. Untuk bentuk yang negatif hanya menambahkan not sebelum been, seperti yang ada di layar kaca masing-masing. Kemudian untuk tanya, auxiliary verb-nya didahulukan, kemudian objek, kemudian sesuai dengan rumusnya. Oke, let's go to the examples. A cup of coffee, segelas atau secangkir kopi, has been drunk by my father. A cup of coffee, ya, ada auxiliary, bukan auxiliary tapi artikel menandakan bahwasanya secangkir atau segelas, jadi cuma 1, maka kita menggunakan auxiliary verb has. Kemudian been drunk, verb 3 dari drink, drank, drunk.
Kemudian by, oleh my father, ayah saya. Untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not saja sebelum kata been. Maka maknanya menjadi lawannya sudah. Lawannya sudah adalah belum. Kemudian untuk bentuk tanyanya adalah auxiliary verb has didahulukan. Has a cup of coffee been drunk by my father? Seperti itu dengan intonasi tanya pastinya kalau diucapkan. Jadi, sudahkah segelas kopi tadi diminum oleh ayah saya? Seperti itu. Bagaimana? Paham? Kalau belum paham, coba putar lagi videonya sampai betul-betul mengerti. Kemudian untuk tugas, nah ini dia. Ada beberapa blanks yang sudah kita siapkan untuk teman-teman semuanya supaya semakin yakin dengan present perfect tense ini. Ini ada tugas nih. Jadi di kolom yang kosong itu diminta untuk mengisi auxiliary verb beserta bentuk ketiga dari kata kerja yang sudah diberikan di dalam kurung. Misalnya nomor 1, dad bla 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 his car key, kemudian ada tanda kurung lose. Nah, di sini kita membuat kalimat present perfect tense. Jadi kita perlu menambahkan auxiliary verb have or has sesuai subjek, kemudian bentuk ketiga dari kata kerja yang sudah di dalam kurung itu. Nah, di sini nomor 1 dad tunggal ya, maka kita menggunakan has. Dad has. Bentuk ketiga dari lose adalah lost. Jadi dad has lost his car key. Nah, post video ini dan mulailah mengerjakan, nanti kita akan bandingkan jawabannya. Jika ada perbedaan jawaban, if you have different answers, write down your answers in the comment section below. Baik, kita cek jawabannya. Ya, ini dia. Gimana? Sama semua atau ada perbedaan? Jika ada perbedaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini mengenai present perfect tense. If you find this video useful, you can share this video to your friends and don't forget to subscribe to this channel, like dan juga komen ya supaya channelnya develop much better. Right, thank you very much for your attention. Let's see if we can meet again in the next meeting with different topic. Bye.